risetmu dan penelitian dan pengabdian internal tahun 2023-2024 yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita insya Allah bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hari ini akan dilaksanakan sosialisasi terkait dengan hibah risetmu dan hibah penelitian dan pengabdian internal Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami sampaikan bahwa pada dasarnya sosialisasi ini adalah sebuah langkah awal atau tindak lanjut awal dari hibah, baik itu risetmu maupun penelitian dan pengabdian internal. Di mana untuk yang risetmu ini pada dasarnya adalah salah satu hibah eksternal yang dilaksanakan oleh PP Muhammadiyah terkait dengan penerimaan hibah penelitian dan pengabdian internal Universitas Muhammadiyah Jember. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa sosialisasi ini nanti harapannya adalah memberi pencerahan awal bagaimana sampai dengan verifikasi di sistem, baik itu maupun hibah internal Unmu Jember. Untuk itu besar harapan sekali khususnya ini luar biasa dari tiga bisa diskusi dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke acara inti yaitu sosialisasi, mari acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu sosialisasi terkait hibah risetmu dan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat internal Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2023-2024. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Dr. Siti Nur Samsiah untuk memaparkan terkait bagaimana risetmu dan hibah internal PKM dan penelitian di UNMU Jember. Monggo kami persilakan Bu Dr. Siti. Ya, terima kasih Pak Cahya. Ya, semoga suaranya nggak putus-putus Pak Cahya. Mulai tadi suaranya putus-putus Pak. Baru terakhir saya bisa memahami. Bu. Ya, karena kondisi internet kita juga mulai kemarin belum stabil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini. Ya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di seluruh lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember, ya. Yang kami hormati Bapak Bagus selaku Kepala LPPM, Pak Cahya selaku Kabid Penelitian, serta jajaran LPPM yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mohon izin Bapak Ibu, karena Pak Bagus berhalangan dikarenakan ada salah satu sahabat yang meninggal dunia pada hari ini, sehingga saya mohon izin saya menggantikan untuk memaparkan materi hibah internal maupun eksternal, baik dari risetmu maupun dari Universitas Muhammadiyah Jember pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, izin saya share materi terlebih dahulu.
Baik, pada hari ini saya ingin menyampaikan dua skim penelitian kaitannya dengan hibah penelitian Muhammadiyah maupun di sini internal maupun eksternal. Namun perlu diketahui sebelumnya Bapak Ibu, pada dasarnya kita melakukan kegiatan penelitian ini merupakan bagian dari peningkatan mutu kita, baik di prodi maupun di tingkat perguruan tinggi. Karena kita ketahui pada dasarnya terkait tentang peraturan SNDikti ya, kemudian di situ kita adopsi dengan peraturan internal perguruan tinggi, baru di situ kita terbitkan SPMI maupun SPME ya, di mana kita ingin mencapai standar mutu perguruan tinggi ini tidak lepas dari kinerja kita semuanya. Baik di situ adalah kinerja dosen maupun di situ adalah kinerja perguruan tinggi yang kita lakukan bersama-sama. Karena untuk mencapai mutu ini adalah di sini adalah akreditasi pada saat ini. Ya, sebelum kita mencapai akreditasi yang unggul, di mana di sini adalah kita harus memperbaiki SPMI terlebih dahulu yang ada di perguruan tinggi kita. Nah, paling tidak ini sudah bagian kita terapkan setiap harinya Bapak Ibu ya, ketika kita akreditasi atau setiap kegiatan-kegiatan itu adalah bagian dari mutu kita. Bagaimana kita semuanya ingin meningkatkan daya saing kita semuanya. Karena masyarakat akan menilai diri kita itu dari luaran mahasiswa dan nilai akreditasi perguruan tinggi maupun program studi. Ya. Perlu kita ketahui kita ada di dua lembaga, ada LAM maupun BAN PT di sini ya. Kalau di BAN PT ini adalah penilaian berdasarkan syarat perlu yang harus dipenuhi, yaitu pertama adalah SDM. Namun di LAM di sini adalah penilaian secara keseluruhan, mulai dari kriteria 1 sampai pada kriteria 9 yang harus dipenuhi. Ya, inilah bagaimana mulai saat ini kita mulai menata kembali di tingkat prodi masing-masing ya. Baik dari tingkat kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk dosen maupun mahasiswa perlu kita tata kembali. Karena memang penelitian dosen dan pengabdian dosen di sini adalah bagian luaran nilai yang tertinggi dalam akreditasi. Ya. Sistem penjaminan mutu di sini kalau kita kenal di sini adalah ada SPMI ya, yang tidak asing lagi dengan istilah PPEPP ya. Kemudian ada sistem akreditasi eksternal, ada PEP ya. Di mana semua kedua-duanya ini adalah merupakan budaya mutu yang tidak lepas dari pola pikir kita masing-masing, pola sikap dan pola perilaku. Karena semakin mutu kita semakin tinggi, baik di situ adalah, maka di situ prodi juga akan dinilai, prodi ini unggul, berarti mutunya baik. Dari pola pikirnya, pola sikap, pola perilaku, itu akan tercermin di situ. Ya, sehingga bagaimana merubah yang biasanya kita kurang memperhatikan mutu ini, tetapi pada saat ini bagaimana kita bersaing dengan prodi-prodi yang ada di luar, terutama ya, untuk meningkatkan akreditasi kita. Ya, karena tujuan SPMI yang kita terapkan di lingkungan kampus ini adalah tujuannya ke SPME, adalah untuk meningkatkan akreditasi kita dari baik sekali menjadi unggul. Ya. Alhamdulillah pada saat ini banyak prodi, sudah ada beberapa prodi yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah ini sudah mencapai unggul. Ya, memang di sini sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Pada dasarnya kalau BAN PT ini adalah syarat perlunya adalah SDM yang harus dipenuhi, tetapi kalau di BAN di LAM di sini adalah semua kriteria hitungannya adalah secara keseluruhan nantinya. Namun di luaran ini adalah nilai poin yang tertinggi di akreditasi di LAM. Ya, maka dari itu sebenarnya pada dasarnya kalau kita mulai menata kembali semua prodi itu bisa unggul di sini. Kalau kita mau menata kembali baik dari proses pendidikannya, penelitiannya maupun pengabdiannya yang dilakukan secara rutin dan tertib oleh dosen-dosen, insya Allah semua prodi akan mencapai akreditasi unggul. Kemudian di sini adalah kaitannya dengan standar nasional dikti. Ya, kita tahu di sini
standar nasional dalam pendidikan kita tidak lepas dari SNDT yang telah ditetapkan, kita adopsi dengan segera di sini. Kemudian dari standar perguruan tinggi kita analisis di sini, analisis internal maupun eksternal. Dari 9 kriteria ini adalah isian yang kita lakukan ketika kita mau melakukan akreditasi. Ya, di mana mulai dari visi misinya, tata pamong, tata kelolanya, kemudian di situ ada kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan luaran, dan capaian penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Ya, 9 kriteria ini melekat dalam aktivitas kegiatan kita sehari-hari nantinya. Ya. Sehingga mulai awal kita harus menata kembali mulai dari kriteria 1 sampai akhir itu ketika kita akan mendekati akreditasi 3 tahun sebelum atau di situ adalah 3 tahun pelaksanaan sebelum akreditasi kita mulai menata dari kriteria 1 sampai kriteria 9 ini. Ya, inilah penting sekali ya, karena memang disinilah kalau kita atur dari 9 kriteria ini menggunakan SPMI, yaitu dengan menerapkan PPEPP, maka disinilah akreditasi program studi akan muncul dan akan unggul di sini nantinya. Ya, karena nanti ada penilaian tersendiri pada setiap kriteria. Ya. Ya. Kemudian di sini adalah bobot penilaian antar jenjang. Ya, ini adalah sebenarnya bobot penilaian ketika akreditasi. Ya, ketika akreditasi inilah biasanya sebagai asesor biasanya melakukan kondisi seperti ini. Kondisi eksternalnya di situ ada bobotnya ya 1,5 ya. Kalau D3 2, kalau di S2 adalah 1%, kemudian kalau S3 1%. Tetapi kita kan di posisi ini semuanya. Ya. Kemudian kalau profil unit pengelola hanya 1 nilainya, visi misi 1, tata pamong 5 di sini, mahasiswa 3,5, sumber daya manusia 7,5, keuangan sarana dan prasarana 5,5 ya. Pendidikan 7,5, penelitian 4. Ya, pengabdian 3, luaran dan capaian ternyata lebih tinggi dari yang lainnya. Inilah harapan kami nanti ke depan, bahwasannya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam hal penelitian maupun pengabdian, baik yang dibiayai oleh internal eksternal maupun mandiri, hendaknya harus ada luaran. Ya, yaitu adalah berupa publikasi bentuknya. Karena kalau dalam bentuk luaran ini adalah yang diakui adalah bentuk publikasi dalam penelitian. Begitu juga dalam mahasiswa, kita dorong bagaimana mahasiswa pada saat ini yang berkegiatan MBKM juga memiliki luaran nanti yang bisa menunjang akreditasi prodi. Ya, alhamdulillah mahasiswa kita banyak yang melakukan MBKM, baik yang studi independen maupun pertukaran pelajar maupun yang lainnya. Harapan ke depan dengan luaran tersebut bisa mendongkrak akreditasi prodi. Kemudian di sini adalah suplemen program studi. Suplemen program studi itu nilainya 5 ya, di situ analisis dan penetapan program pengembangan 3. Sehingga kalau kita memenuhi semua bobot penilaian dalam hal penulisan evaluasi diri atau di situ adalah LED dalam evaluasi diri dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, maka kita sudah memenuhi bobot 100, maka kita bisa unggul dalam akreditasi. Ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sebelum kita kepada intinya nanti pada proses penelitian internal dan eksternal. Namun sebelumnya inilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ya, ini adalah kaitannya dengan skor Sinta. Ya, kemarin kita dari LPPM sudah melakukan pendampingan ya dari fakultas ke fakultas ya. Alhamdulillah dengan adanya pendampingan tersebut yang semula dosen-dosen kurang merawat akun Sintanya, ya Garudanya juga belum ada. Alhamdulillah pada saat ini mayoritas semua dosen sudah mengupdate masing-masing akun Sintanya. Ya, dan ini merupakan
kebanggaan bagi Universitas Muhammadiyah Jember, karena memang pada yang tahun kemarin kita mengalami penurunan grade ya dari riset utama menjadi media. Namun pada saat ini insya Allah dengan pengajuan penilaian ini kita berharap naik ke lebih baik kembali ya. Karena ini harapan kita semuanya, ya seluruh PTM mengharapkan di perguruan tinggi, termasuk kita ini termasuk perguruan tinggi yang sudah besar lah intinya, Bapak Ibu, bukan perguruan tinggi binaan di sini. Harapannya adalah di posisi yang lebih baik ya di situ. Karena inilah penting bagi kita semua, bukan berarti dengan posisi yang lebih baik kembali ini semangat Bapak Ibu untuk melakukan penelitian itu ataupun pengabdian itu semakin rendah, tidak, tetapi justru memperbaiki ataupun meningkatkan kembali kualitas penelitian kita agar kita bisa mengakses penelitian-penelitian yang lebih besar kembali yang telah ditetapkan oleh Dikti maupun hibah-hibah yang lainnya. Karena ini penting bagi kita semuanya ya. Kalau yang kemarin di sini ini ada 305 autor ya dari 31 departemen dan ada 22 jurnal. Sinta skor overallnya ini ada 106.825 ya, kemudian ada 47.494 sampai di sini adalah Sinta skor productivity-nya adalah 434. Kemudian Sinta skornya productivity 3 tahun terakhir itu adalah 193. Ya. Sehingga kalau kita amati ini ada kenaikan ya di sini ya. Kalau kemarin sebelumnya itu, tapi sekarang ini sudah 332 ya autor, ada 36 departemen dan ada 22 jurnal. Ya, sehingga kita ada kenaikan Sinta Scroll dari tahun sebelumnya pada tahun sekarang. Dan ini kita perhatikan ini Unmu Jember Ibu ya. Unmu Jember ini 305 sedangkan di Unmu Surabaya di sini adalah 332. Kita sama-sama di situ, sama-sama penulisnya lebih banyak 332 di Surabaya, sedangkan di Unmu Jember hanya 305. Ya, dan di Unmu Jember sudah memiliki posisi yang 106 ini ya. Kemudian di situ adalah yang Surabaya 114. Ya, insya Allah kita sudah sama-sama di tingkat yang level lebih atas lagi ya. Kita kembali kepada posisi yang utama, insya Allah ke depan justru akan lebih meningkat kembali. Sepertinya kalau kita melihat dari peningkatan Sinta saat ini. Harapannya ke depan dari pendampingan yang kemarin bukan berarti berhenti di situ saja Bapak Ibu. Kemarin kita sudah mengingatkan kepada masing-masing dosen paling tidak 1 minggu sekali ya di situ kita aktif melihat atau setiap hari ketika sudah sampai ke kampus kita melihat skor Sinta kita mulai dari Google Scholar-nya, Sintanya, kemudian ID Garudanya kita lihat, kita update ya. Ya biasanya yang rajin di sini ada Bu Nurul ini yang rajin ini biasanya mengupdate. Ya. Baik Bapak Ibu ya, kita langsung kepada tadi sedikit untuk pengantar ya untuk peningkatan mutu perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Jember ya. Kita langsung kepada sistem baru risetmu ya. Memang risetmu ini ada perubahan sistem. Kalau saya amati ya yang sudah praktekkan di sini, risetmu pada saat ini itu lebih mudah dan bisa mendeteksi Sinta kita. Ya, makanya kemarin sebelum ada pendampingan, ternyata sistem ini juga diluncurkan ya di situ. Maka disinilah penting bagi kita untuk mengetahui sistem risetmu ini sudah bermigrasi ke versi yang terbaru. Dan ini merupakan hibah dari kampus luar Sumatera kalau nggak salah di sini yang diberikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi ya yang membuatnya adalah orang luar Jawa. Risetmu ini nanti sama-sama dapat diakses via risetmu ya .or.id ya. Namun di situ cari yang gambarnya nanti yang berbeda, bukan yang gambar yang tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin walaupun Ibu masuk tidak akan bisa, tetapi menggunakan menu yang baru di depannya, gambar yang baru. Dan ini ada aturannya dan ini bagi semua dosen ya. Username dan password peneliti menggunakan ID Sinta yang passwordnya dapat diubah ketika sudah login. Ya.
Jadi silakan menggunakan ID Sinta masing-masing ketika masuk ya kepada risetmu. Insya Allah bisa, saya sudah praktek, sudah bisa masuk kepada risetmu. Dan sebagian ini sudah banyak yang masuk di sini, silahkan Bapak Ibu ya mencoba untuk membuka risetmu. Apabila dosen di lingkungan PTMA Anda belum terdaftar, maka dosen dapat melaporkan diri ke operator kampus. Operator kampusnya adalah LPPM, yaitu nanti bisa menghubungi Mas Vio. Ya, dari staf dari LPPM tuh Mas Vio, silakan langsung berkomunikasi dengan Mas Vio karena operator untuk risetmu adalah Mas Vio. Kemudian Ketua Lembaga Penelitian mempunyai hak untuk ikut memverifikasi dan memberikan pengesahan terhadap proposal. Nah, ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, LPPM tidak bisa mengontrol jumlah proposal yang masuk berapa. Kemudian nanti untuk melihat yang lolos berapa di sistem risetmu. Namun pada saat ini di sistem risetmu ini sudah ketika Bapak Ibu mengupload proposal, nanti operator dari LPPM akan menyetujui memverifikasi. Jadi sistem risetmu ini tidak beda jauh dengan sistem BIMA ya di situ. Kemudian di situ adalah alur sistem serupa dengan apa yang telah dilakukan pada BIMA mulai dari ajuan proposal sampai laporan akhir. Alurnya sama Bapak Ibu, tidak beda jauh seperti waktu risetmu sebelumnya. Ya, panduan terbaru dan tata cara pengisian proposal dapat diakses via laman risetmu atau saat adanya sosialisasi. Insya Allah sosialisasi risetmu ini sudah dilakukan di awal-awal, kurang lebih hampir 2 bulan ini ya Bu ya, lebih 1,5 bulan. Karena saya masih ingat sebelum masih peluncuran sistem, kemudian LPPM mengirimkan link sosialisasi kepada Bapak Ibu di grup dosen, pada waktu itu banyak yang mengikuti dan risetmu ini akan ditutup di akhir bulan Oktober ini. Ya, silakan Bapak Ibu, masih banyak waktu untuk menyusun proposal, penelitian maupun pengabdian. Ya. Berikut adalah alur timeline hibah risetmu Bapak Ibu semuanya ya. Pada awal di sini ya pendaftaran 1 sampai 30 Oktober ya, sehingga tanggal 30 Oktober mengupload proposal sudah ditutup. Nah, kemudian dilakukan seleksi administrasi oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian ya, dilakukan seleksi tanggal 1 sampai 10 November. Kemudian seleksi substansi ini akan dilakukan oleh reviewer risetmu ya, tanggal 10 sampai 15 Januari, baru pengumumannya akan dilakukan pada bulan Januari sekitar tanggal 15 sampai tanggal 30 Januari 2024. Ya, baru di situ adalah tanda tangan kontrak. Ya, kemudian setelah itu adalah dilakukan pendampingan selama proses berlangsung. Monef dilakukan pada tanggal 1 sampai 20 Mei, pelaksanaan penelitian 1 Februari di sini ya, alurnya dari sini ya. 1 Februari itu sudah penelitian sampai tanggal 30, Monefnya tanggal 1 sampai 20 Mei. Pendampingan nanti akan dilakukan terus-menerus oleh Majelis Pendidikan Tinggi, baik yang mendapatkan hibah penelitian maupun hibah pengabdian. Laporan akhir pada tanggal 1 Agustus 2024, review laporan akhir tanggal 1 sampai 17 Agustus, baru di sini adalah diseminasi dan publikasi hasil risetmu. Insya Allah timeline risetmu ini tidak beda jauh dengan tahun kemarin, sehingga kita bisa mempersiapkan setiap tahunnya pembukaan risetmu pasti dia akan dibuka di situ sekitar tanggal September sampai tanggal 30 Oktober ya di situ. Kemudian skema risetmu batch 7 pada saat ini di sini ada 9 skema. Memang banyak sekali Bapak Ibu, ini kaitannya skema yang ditawarkan oleh risetmu. Dan pada saat ini juga sudah berusaha adanya kolaborasi dengan penelitian luar negeri ya. Ini nanti perlu di dalam panduan itu juga ada ya di situ. Ada penelitian fundamental dosen pemula, ada fundamental reguler 1, kemudian reguler 2, fundamental kerjasama antar perguruan tinggi Muhammadiyah 1 dengan yang kedua, penelitian terapan, penelitian pengembangan, ada pengabdian masyarakat, pengabdian masyarakat persyarikatan, khusus persyarikatan,
pemberdayaan masyarakat kewirausahaan serta pengabdian masyarakat kerjasama internasional. Ya, di situ. Ya, ini adalah skim-skim. Baik, akan saya jelaskan masing-masing terkait tentang risetmu. Skema penelitian fundamental dosen pemula adalah syaratnya ketua pengusul pendidikan S2 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki ID Sinta. Ya, ini kan makanya kemarin kita berusaha bagi dosen-dosen yang belum memiliki ID Sinta, kita dampingi agar bisa mengakses risetmu ini. Kemudian selanjutnya di sini adalah anggota pengusul minimal terdiri dari 1 dosen dan 1 orang mahasiswa. Ini adalah pemula. Dana yang akan didapatkan maksimal sebesar 10 juta rupiah, luaran 1 artikel publikasi pada jurnal terakreditasi Sinta 3. Namun pada skema ini kita tidak bisa mengaksesnya Bapak Ibu, karena skema ini adalah dikhususkan kepada perguruan tinggi binaan. Ya, sedangkan posisi kita di posisi madya. Kita mungkin bisa mengakses pada yang selanjutnya. Ya, ini skema penelitian fundamental reguler 1. Ini bisa kita akses Bapak Ibu semuanya. Persyaratan ketua pengusul berpendidikan S2 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki ID Sinta. Anggota pengusul minimal terdiri dari 1 dosen dan 1 orang mahasiswa. Dana yang akan didapatkan maksimal sebesar 10 juta rupiah. Luarannya sama ya seperti yang tadi, 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3. Atau boleh memilih kalau tidak publikasi pada artikel, Bapak Ibu bisa mempublikasikan dalam bentuk buku hasil penelitian ber-ISBN. Diharapkan dapat mengajukan haki luaran penelitian. Ya, sehingga luaran wajibnya silakan memilih apakah artikel atau buku dan juga nanti dipenuhi dengan haki. Ya. Ya, untuk skema reguler 1 bisa kita akses Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga, skema penelitian fundamental reguler 2. Ya, ketua pengusulnya berpendidikan S2, jabatannya minimal adalah lektor dengan nilai memiliki Sinta skor overall minimal 30. Insya Allah Bapak Ibu semuanya ini sudah bisa memenuhi ini. Kalau kita melihat pendampingan, Sinta skornya itu sudah melebihi dari ini semuanya. Anggota pengusul minimal terdiri dari 1 dosen, sama ya, dan 2 orang mahasiswa. Dana yang akan didapatkan maksimal sebesar 20 juta rupiah. Luarannya adalah Sinta 2. Artikel Sinta 2, kemudian artikel di jurnal atau di jurnal internasional terakreditasi atau 1 buku hasil penelitian dan nantinya dilengkapi dengan mengajukan haki luaran penelitian. Ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan pada skema penelitian fundamental kerjasama ya. Persyaratannya adalah ketua pengusul harus bergelar doktor. Ya, ini yang doktor bisa mengakses pada level ini dan memiliki minimal jabatan fungsional lektor serta memiliki Sinta skor overall minimal 50. Nah, mulai naik lagi insya Allah nanti semakin tahun itu akan naik overall Sintanya ini sepertinya. Untuk semua bidang ya, anggota pengusul minimal 2 orang dosen ya dan setidaknya 1 orang berasal dari klaster perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah PTMA yang berbeda. Ya, anggota mahasiswanya aktif, gabungan dari perguruan tinggi yang bekerja sama. Dananya sebesar 20 juta, kemudian luarannya adalah pada jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi. Ini tidak disebutkan key-nya ya. Kemudian yang kedua, 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2. Silakan memilih apakah di jurnal internasional terindeks atau pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2. Ya. Kemudian yang C, luaran tambahan dapat berupa paten atau paten sederhana terdaftar. Ya, perlindungan varietas tanaman. Ya, ini sepertinya kalau paten ini kita masih belum goal ya Bapak Ibu ya di tingkat dosen dalam proses ini. Proses pengusulan semoga yang diusulkan oleh Pak Muhtar ini bisa lolos nantinya.
Kemudian saya lanjutkan di sini skema penelitian terapan. Ya, ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsionalnya asisten ahli, ya. Kemudian dengan atau berpendidikan S2 jabatan fungsionalnya lektor dan memiliki sinta skor overall minimal 50 untuk semua bidang. Anggota pengusul minimal 1 orang dosen dan 1 orang mahasiswa. Wajib memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian. Anggota mahasiswa aktif gabungan dari perguruan tinggi yang bekerja sama. Kemudian dananya ini 20 juta. Luarannya berupa karya monumental atau prototipe sudah diajukan atau terdaftar di Kemenkumham. Kemudian ada luaran tambahan, naskah kebijakan yang sudah diuji publik atau publikasi artikel ilmiah. Ya, ini. Kemudian di sini ada skema penelitian pengembangan. Ya, ketua pengusul bergelar doktor, jabatan fungsional lektor dan memiliki sinta skor overall minimal 50. Memiliki mitra pengguna atau calon investor. Ya, yang akan memanfaatkan hasil penelitian. Anggota pengusul terdiri dari minimal 1 orang dosen dan minimal 1 orang mahasiswa. Insya Allah sama ini ya untuk persyaratan. Dananya sama-sama 20 juta. Kemudian luarannya di jurnal internasional terindeks bereputasi dan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa naskah kebijakan yang sudah uji publik atau HKI hasil penelitian. Ya. Sekarang skema program pengabdian masyarakat ya yang di risetmu. Yang pertama adalah skema pengabdian kepada masyarakat di persyarikatan. Ya. Sehingga Bapak Ibu silakan nanti bisa melakukan pengabdian di Aum Muhammadiyah. Nah, karena kalau di luar Aum berarti skema yang lain. Kalau di Aum Muhammadiyah adalah skema ini. Baik di situ adalah lembaga pendidikan maupun di amal usaha yang lainnya. Di sini adalah tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan. Ketua pengusul merupakan dosen PTMA minimal S2. Jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki ID Sinta. Ya, bekerja sama dengan majelis atau lembaga atau ortum di berbagai level persyarikatan Muhammadiyah dibuktikan dengan surat mitra. Melibatkan minimal 1 dosen dan 3 mahasiswa. Ya, silakan Bapak Ibu ini. Dananya 10 juta sama seperti penelitian yang reguler 1. 1 artikel ilmiah luarannya melalui jurnal pengabdian terakreditasi ya. Ini tidak disebutkan sinta berapa karena memang kalau jurnal pengabdian ini agak-agak sulit ya. Kemudian yang kedua adalah 1 artikel publikasi pada media massa cetak atau elektronik, video kegiatan, luaran tambahan skema pengabdian masyarakat dapat berupa luaran lainnya seperti HKI, kemudian sistem ya atau buku ber-ISBN, inovasi teknologi dan publikasi internasional. Ya, ini kemudian saya ambil skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan. Ya. Ada di sini adalah persyaratannya, di sini berjumlah minimal 3 orang, maksimal 4 orang. Ya. Kemudian di sini 1 ketua dengan 2 atau 3 orang anggota, ketua pengusul minimal lektor dan memiliki ID Sinta. Sepertinya kalau di sini Bapak Ibu ya bisa mengakses yang persyarikatan itu sepertinya lebih mudah di sini. Dan memiliki ID Sinta, memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat persetujuan mitra. Dananya 20 juta, menghasilkan 1 artikel ilmiah melalui jurnal nasional Sinta peringkat 1-6. Ya, video kegiatan, artikel di media massa cetak, kemudian ada luaran tambahan sama seperti yang persyarikatan. Nah, ini adalah pengabdian masyarakat kerjasama internasional. Ya, ini yang memang sebagai perlu peningkatan bagi kita semuanya untuk melakukan kerjasama internasional. Ya, syaratnya di sini adalah 3 orang dan maksimal 4 orang. Ya, sama seperti yang tadi ya. Untuk kewirausahaan, ketua pengusul minimal lektor memiliki ID Sinta. Ini sama syaratnya, dananya 20 juta, luarannya juga sama di sini seperti yang dilakukan pada skema pengabdian masyarakat kewirausahaan. Ya.
Nah, ini yang terakhir, skema penelitian fundamental. Penelitian fundamental dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan guna mengantisipasi suatu fenomena, kaidah, model atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, ya, sehingga yang fundamental ini nanti bisa ke tema-tema ini: teknologi, kesehatan, pertanian dari prodi teknologi nanti, ya, kemudian fakultas ya teknik, ya, kesehatan Fikes masuk, kemudian di sini pertanian dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan, karena ini seringkali dilakukan pada bidang keahlian tersebut di situ. Dapat dilakukan juga untuk penelitian kerjasama dari dalam ataupun luar negeri. Ya, ini adalah penelitian terapan Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan di sini. Kemudian dalam penelitian terapan ini adalah luarannya berupa prototipe, ya, karya monumental. Kemudian ada luaran tambahan di situ yang wajib harus kita penuhi dulu. Kemudian ada tambahan naskah kebijakan yang sudah diuji publik, kemudian publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Ya, ini yang terapan, ya. Kemudian penelitian pengembangan. Skema penelitian pengembangan diharapkan untuk mempercepat komersialisasi hasil penelitian dengan melibatkan dunia usaha, DUDI, ya, atau dunia industri. Luaran wajib penelitian pengembangan ini berupa 1 artikel ilmiah di jurnal internasional dan bereputasi. Kemudian dapat menghasilkan luaran tambahan berupa naskah kebijakan yang sudah diuji publik atau HKI hasil penelitian. Ya, insya Allah skema-skema ini nanti bisa dipelajari dalam pedoman risetmu, ya. Kemudian skema pengabdian di lingkungan persyarikatan, ya, di situ. Yang perlu dipertegas dalam proposal di situ adalah bagaimana proposal di risetmu itu intinya bisa mendapatkan nilai tertinggi, dan bisa di situ adalah karena nanti proposal yang ada yang diupload di risetmu itu ada peringkat Bapak Ibu, ya. Ada peringkat penilaian dari Majelis Pimpinan Muhammadiyah tersebut. Karena di sini nanti akan mengetahui berapa proposal yang baik itu kita lihat dari ini. Ruang lingkup, ya, jelas, kemudian tujuannya jelas, luarannya juga jelas, kriterianya juga jelas, sasarannya juga jelas. Termasuk misalnya seperti ini di luaran. Di luaran Bapak Ibu hanya menyebutkan pada Sinta 2, tetapi tidak disebutkan jurnal apa. Ini harus jelas juga. Di luaran rencananya mau diterbitkan di mana di sini, apakah Sinta 2, kemudian jurnalnya apa, disebutkan, syukur-syukur juga menyertakan link. Karena ini adalah untuk membuktikan proposal ini baik, ya. Begitu juga nanti mungkin ada luaran tambahan dari apa yang sudah ditulis. Inilah sebagai jaminan nanti proposal itu bisa diterima. Kriterianya, sasarannya, persyaratan, dan karakteristik programnya itu jelas ketika ditulis, ya. Ya, ketika poin-poin ini sudah ditulis dengan baik, insya Allah proposal Bapak Ibu yang ditulis ini bisa lolos didanai oleh risetmu. Ya, saya lanjutkan di sini. Ini yang tadi skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan, ya, tujuan skemanya, ya, sama, ya. Saya langsung aja sama pada penelitian internal universitas. Ya, ini adalah penelitian internal yang rutin kita lakukan setiap tahunnya, ya. Insya Allah ini adalah yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu semuanya, ya. Karena merupakan inilah yang bisa menunjang nantinya di akreditasi prodi. Makanya kami berharap semua dosen-dosen yang ada di prodi di sini adalah bisa mengakses dana internal ini, khususnya adalah prodi ataupun sebagai kaprodi bisa mendorong dosen-dosen untuk membuat ataupun menyusun proposal dana internal ini. Ya, skema penelitian internal yang kita luncurkan pada tahun ini adalah tidak berbeda jauh dengan tahun kemarin, Bapak Ibu. Ya, insya Allah kalau kemarin sudah pernah didanai, ya tidak beda jauh dengan tahun kemarin. Ya, ada
beberapa skema di sini. Yang pertama adalah riset utama, ya. Kemudian pengelolanya di sini adalah prasyaratnya pengusul, ya. Di sini kalau riset utama anggaran maksimalnya 7 juta. Ya. Dan ini bisa diakses oleh yang memiliki jabatan akademik guru besar atau lektor kepala, melibatkan sekurang-kurangnya 2 orang mahasiswa. Ya, seorang dosen diizinkan sekali usulan menjadi ketua peneliti. Anggota peneliti pada skema ini diizinkan mengajukan usulan pada skema sesuai dengan jabatan akademiknya. Silakan Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Kalau penelitian ini bisa berkolaborasi di tingkat prodi tidak apa-apa. Anggotanya misalnya di sini saya melakukan penelitian, anggotanya misalnya di sini adalah Pak Tamam. Pak Tamam nanti mengusulkan skema lain, ya boleh, silakan asalkan sesuai dengan prasyarat pengusul ini. Ya. Kemudian luaran wajibnya dari riset utama ini yang pertama adalah terakreditasi, jurnal terakreditasi Sinta 1 atau jurnal terakreditasi Sinta 2. Ya, atau boleh juga jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Ya, nah, kalau Bapak Ibu menginginkan bisa mungkin mengambil yang luaran 3 ya, karena nanti bisa mengakses bantuan dari pendanaan luaran penelitian. Gitu. Kemudian yang kedua adalah riset madya. Riset madya di sini adalah diperuntukkan bagi yang mengusulkan adalah sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor, ya, melibatkan sekurang-kurangnya 2 orang mahasiswa, seorang dosen, hanya diizinkan sekali usulan menjadi ketua peneliti. Anggota peneliti pada skema ini diizinkan mengajukan usulan pada skema sesuai dengan jabatan akademiknya. Ya, ini sama untuk prasyarat anggota pengusulnya. Yang pengusul hanya yang membedakan kalau yang di riset utama adalah guru besar atau lektor kepala, sedangkan yang riset madya di sini adalah lektor. Dana yang bisa diakses yaitu adalah 5 juta. Kemudian luarannya berupa jurnal terakreditasi Sinta 3 atau Sinta 4. Ya, ini. Kemudian saya lanjutkan skema yang ketiga, di sini adalah riset pemula. Riset pemula di sini diperbolehkan bagi ketua tim, minimal jabatannya adalah asisten ahli. Ya, untuk prasyarat yang lainnya sama, melibatkan sekurang-kurangnya 2 orang mahasiswa, seorang dosen hanya diizinkan sekali usulan menjadi ketua peneliti. Ya, jadi Bapak Ibu diharapkan dalam proposal penelitian ini ada anggota dosen juga, anggota mahasiswa. Saling berkolaborasi ya di situ. Kemudian dana untuk riset pemula yaitu adalah 4 juta, luarannya adalah jurnal terakreditasi Sinta 5 atau Sinta 6. Ya. Nah, ketika kita menentukan luaran seperti ini Bapak Ibu ya bukan berarti luaran ini kita upload pada jurnal masing-masing prodi penuh nanti, karena nanti akan berdampak pada akreditasi jurnal. Paling tidak di sini adalah kita bisa mengakses dari jurnal-jurnal yang ada di luar. Ya. Kemudian riset perintis. Ya, riset perintis di sini adalah diperuntukkan bagi ketua pengusul adalah tenaga pengajar. Ya. Kemudian melibatkan sekurang-kurangnya 2 orang mahasiswa, 2 dosen sama-sama ya punya anggota di sini ya yang masih berstatus tenaga pengajar atau TP, silakan bisa mengakses hibah penelitian internal juga. Kemudian di sini adalah dana yang diberikan 3 juta. Luaran wajibnya berupa jurnal ISSN. Ya, silakan mau nanti luarannya yang jurnal akreditasi juga tidak apa-apa, justru lebih baik di sini. Baik Bapak Ibu, di sini adalah insentif publikasi ya. Kenapa di sini kalau kita melihat pada skema-skema 4 skema tadi dananya memang kalau kita lihat memang cukuplah untuk melakukan penelitian, tapi kalau untuk publikasi mungkin ya itu yang perlu kita perhatikan.
Kalau Bapak Ibu tadi bisa meningkatkan luaran dari hibah penelitian internal maupun eksternal tadi ya, di situ terutama adalah hibah internal di sini yang tadi bisa meningkatkan luaran pada jurnal Scopus atau Sinta 2 ya, inilah nanti ada insentif yang diberikan dalam publikasi. Ya, satu judul hanya dapat diusulkan insentifnya 1 kali saja. Apabila yang mengusulkan bukan penulis pertama, maka insentif yang diberikan hanya sebesar 40%. Ya, jadi ini kami pertegas ya. Kalau bukan penulis utama hanya 40%. Kemudian afiliasi, usahakan menggunakan afiliasi Universitas Muhammadiyah Jember, bukan ketika kampus Bapak Ibu waktu kuliah S3, tidak. Karena afiliasi kalau S3 biasanya ditentukan menggunakan afiliasi kampus ketika belajar. Ya, yang kita beri insentif adalah yang menggunakan afiliasi Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian yang kedua, dosen yang mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus Q1 dan Q2 diberikan insentif sebesar 10 juta per artikel. Ya, dan itu diberikan 1 tahun 1 artikel. Misalnya ada dosen 1 tahun memiliki 2 publikasi, 3 publikasi yang hanya bisa diusulkan hanya 1 artikel. Selebihnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, yang selebihnya misalnya ada 2 tadi bisa diusulkan tahun depannya. Kemudian selanjutnya begitu jika peraturan ini masih berlaku. Begitu. Kemudian selanjutnya di sini adalah dosen yang mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks oleh Scopus Q3 dan Q4 diberikan insentif 7,5 juta per artikel. Sama aturannya sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Kemudian dosen yang mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks oleh Scopus non-Q diberikan insentif 3 juta per artikel. Ya. Kemudian dosen yang mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Thomson Reuters diberikan insentif sebesar 5 juta per artikel. Ya. Kemudian ada dosen yang mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal nasional yang terakreditasi oleh Kemenristek Dikti Sinta 1 dan Sinta 2 mendapatkan insentif 3 juta per artikel. Ya. Pemberian insentif dapat diberikan setelah mendapatkan validasi dari UPT, pengelolaan, pengadaan hasil penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atas rekomendasi dari bidang peningkatan rekognisi. Ya, jadi Bapak Ibu ya, ketika bantuan ini diberikan ketika artikel itu sudah publish. Ya. Kadang masih ada, Bu, ini artikel saya mau publish ya, tolong diakomodasi dengan uang pribadi terlebih dahulu. Ketika sudah publish, silakan boleh diajukan kepada timnya Bu Fauzia. Nanti kami ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, silakan kita berlomba-lomba untuk meningkatkan publikasi baik dosen dan mahasiswa ya di sini, ini penting sekali bagi kita semuanya. Kemudian skema pengabdian internal 2022 sebenarnya ini ya 2023 ya, 2023 saat ini. Ya, ini sama tidak beda jauh Bapak Ibu semuanya ya. Program kemitraan masyarakat ya PKMS, prasyarat pengusulnya tim pelaksana minimal 2 orang ya. Ketua pelaksana minimal berpendidikan S2 dan berstatus tenaga pengajar ya. Silakan 2 orang ini adalah anggotanya dari prodi yang lain, silakan di situ karena sudah ada di pedoman. Kemudian luaran wajibnya jurnal terakreditasi Sinta 6 minimal. Anggaran maksimal 6 juta. Kami harap Bapak Ibu dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah jika diharapkan ini adalah bisa melaksanakan pengabdian ini di Aum Muhammadiyah lah ya intinya. Karena apa?
organisasi kita Muhammadiyah, bagaimana kita bisa membesarkan AUM Muhammadiyah yang lainnya. Sebenarnya masih banyak kemarin itu kalau saya bertemu dengan kepala-kepala sekolah dan lain-lain ya, itu berharap dari dosen-dosen di situ adalah bisa pengabdian di lembaga pendidikan juga. Ya, karena mereka sangat membutuhkan dari Bapak Ibu, ya baik dari bidang keilmuan apapun, karena mereka sebenarnya butuh bantuan bukan hanya di aspek pembelajaran, di sistem maupun yang lainnya, atau di sistem komunikasinya ataupun yang lainnya. Ya, kalau kita melihat di AUM Muhammadiyah di sekolah-sekolah itu masih banyak sekali sekolah-sekolah yang masih kecil dari Muhammadiyah di situ yang perlu kita bantu sebenarnya. Ya, dari pengabdian Bapak Ibu lah inilah bagaimana kalau intent di pengabdian tersebut sekolah itu insya Allah bisa maju sebenarnya. Ya, silakan di amal usaha yang lainnya boleh ya. Kita masih memiliki banyak amal usaha di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Jember ini. Kemudian luaran wajibnya adalah aktunal terakreditasi Sinta 6 minimal. Silakan Bapak Ibu ya. Pada luaran wajib ini sebenarnya kami dari LPPM sudah memfasilitasi dalam seminar nasional pengabdian dosen. Hingga Bapak Ibu dosen yang mendapatkan hibah ya, hibah PKM ini ya. Di sini tidak sulit sudah mencari luarannya. Karena luarannya nanti kalau Bapak Ibu mengikuti seminar nasional pengabdian yang diadakan oleh LPPM ya, Bapak Ibu tidak perlu mencari jurnal, sudah tinggal mengikuti seminar dan insya Allah sudah mendapatkan fasilitas ya. Kalau kemarin kita beri fasilitas jaket ya seperti itu. Ya, insya Allah itu memudahkan bagi kita semuanya, di situ tidak sulit-sulit ya. Terkadang apa? Karena nantinya ada monef kemajuan ya. Kalau kemarin mungkin hanya terdiri dari 2 pelaksanaan ya Bu ya, ketik Bapak Ibu. Ada di situ adalah review proposal, kemudian ada monef di akhir, tetapi nanti ada monef kemajuan yang timeline-nya sudah ditentukan oleh LPPM, sehingga ingin memantau kegiatan penelitian internal yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu seberapa jauh perkembangannya seperti itu. Ya. Dari sini ya silakan nanti bisa diakses di Bima Bapak Ibu semuanya ya. Mekanisme usulannya bisa diakses di Bima ini sama seperti tahun kemarin. Mungkin ada artikel-artikel ataupun yang sudah publikasi silakan dipenuhi. Ini walaupun di sini adalah sebagai prasyarat ya. Pada dasarnya untuk melakukan hibah, mengakses hibah ini adalah prasyaratnya memenuhi luaran penelitian dan PKM tahun sebelumnya seperti itu. Ya, jika tahun kemarin sudah keluar itu akankah lebih baik dipenuhi dimasukkan di Bima. Baik yang sudah terbit dalam penelitian maupun pengabdian silakan dimasukkan dalam luaran atau yang sudah mendapatkan LOA silakan dimasukkan LOA-nya. Itu adalah sebagai bukti penilaian ke depannya nanti. Ya. Kemudian timeline-nya, jadwal kegiatan. Ya. Ini saat ini adalah sosialisasi ya internal. Kemudian tahap upload dimulai proposal hibah internal tanggal 12 ya. Berarti tanggal 12 Oktober Bapak Ibu ya. 12 Oktober berarti saat ini Bapak Ibu bisa menguploadnya proposal yang sudah disusun. Bagi yang belum monggo silakan dipersiapkan sampai tanggal 25 November ya 2023. Sehingga nanti silahkan, ini masih banyak, cukup panjang waktunya 1 bulan ya di sini. Silakan dipersiapkan, jangan mendadak ya Bapak Ibu. Ketika mendadak nanti Bimanya overload. Ya karena sistem kita Bima ini masih belum sakel. Ya di situ. Jadi harapannya Bapak Ibu jauh-jauh hari ini kalau sudah yang siap proposalnya silakan segera diupload ya. Kemudian selanjutnya tahap seleksi proposal oleh reviewer mulai 26 sampai dengan 28 November, 1 minggu untuk mereview ya. Tahap pengumuman pemenang hibah internal di sini adalah 1 Desember 2022. Tanda tangan kontrak dilakukan 5 Desember. Ya, jadi 5 Desember ini sudah tanda tangan kontrak.
Kemudian di sini adalah sistematika usulan, tidak beda jauh dengan pedoman tahun kemarin, Bapak Ibu. Ini adalah halaman sampul. Minta tolong ya disesuaikan ketika menulis proposal, menyesuaikan dengan template ini. Kemudian halaman pengesahan, daftar isi, ada ringkasan, ada latar belakang, rensta, dan peta jalan penelitian, metode, dan luaran target capaian. Jangan lupa Bapak Ibu ketika di sampul disertakan di sini adalah anggota mahasiswa, anggota dosen juga dilengkapi. Ketika mengupload di Bima pun juga seperti itu dilengkapi, bukan hanya nama Bapak Ibu saja sebagai ketua pengusul. Ya, karena ini adalah di awal itu ada melihat dari seleksi administrasi di situ. Kemudian di sini adalah untuk sistematika usulan Abdimas. Sama di sini ya, ada halaman sampul pengesahan, juga halaman pengesahan, daftar isi, ada ringkasan, pendahuluan, ada renstra pengabdian perguruan tinggi, solusi dan permasalahan, metode pelaksanaan luaran dan target capaian. Jangan lupa di akhir di sini ada persetujuan mitra. Ketika di Abdimas, di proposal itu sudah ada persetujuan mitra di situ yang ditandatangani di atas materai. Bapak Ibu, di pedoman sudah ada, silakan nanti bisa langsung ke mitra-mitra yang dituju oleh Bapak Ibu disertakan di dalam proposal PKMS. Ya. Ini adalah timeline-nya ya, tahap upload proposal hibah internal sampai 23 internal mulai 23 Oktober. Ini berbeda seperti tadi ya. Usahakan di sini aja Bapak Ibu, tidak apa-apa ya, 23 kita beri waktu terlebih dahulu, insya Allah di sini sudah bisa. Nanti 23 Oktober sampai 13 November 2023. Seleksi proposal oleh reviewer 16 sampai dengan 19 November. Tahap pengumuman pemenang hibah 21 November. Tanda tangan kontrak tanggal 23 November 2023. Ternyata lebih awal di sini. Ini nanti saya konfirmasi lebih jelasnya ke Pak Cahya. Ya, kemudian di sini adalah pelaksana kegiatan penelitian dan PKM. Ya, 1 Desember sudah melaksanakan penelitian dan PKM ya sampai tanggal 30 Maret. Monitoring dan evaluasi laporan kemajuan. Nah, ini yang tahun kemarin belum dilaksanakan, tapi pada saat ini ke depan Bapak Ibu untuk hibah penelitian internal dan pengabdian internal tahun 2023 ini ada monitoring dan evaluasi laporan kemajuan. Karena ini adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi ketika kita melaporkan kepada SPMI maupun di sini adalah ketika akreditasi pasti akan ditanyakan laporan kemajuan. Tanggal 28 dan 29 Februari 2024. Paling tidak ketika monitoring dan evaluasi laporan kemajuan ini sudah ada draft artikelnya, Bapak Ibu. Jangan sampai ketika sudah Februari ini penelitian masih belum dilakukan. Ya, harapan kami kemajuan inilah disinilah penting untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk memenuhi luarannya. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi laporan akhir tanggal 5 dan 6 April 2024. Ya, di situ ini evaluasi. Baik Bapak Ibu, ya itu adalah hal penting yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan hibah internal dan eksternal ya, risetmu dan hibah internal Universitas Muhammadiyah Jember. Jika ada suatu hal yang ditanyakan, ya saya kembalikan kepada Pak Cahya selaku moderator pada kegiatan ini. Pak Cahya. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti atas pemaparan materi yang diberikan terkait dengan hibah risetku dan hibah penelitian dan pengabdian internal. Terima kasih Bu Siti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk sesi selanjutnya ini mungkin lebih rileks, lebih enak ya, lebih enjoy. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu sekalian, mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dr. Siti tadi, ada yang perlu didiskusikan, kami persilahkan.
Monggo Bapak Ibu sekalian. Mungkin sambil menunggu tanya Bu Siti, mungkin tadi sedikit klarifikasi nih Bu Siti. Ya, untuk timelinenya Pak. Terkait timeline kegiatan tadi ada 2 slide yang agak berbeda ya Bu Berbeda. Siti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti terkait dengan timeline, kami dari LPPM akan bersurat ke tingkat fakultas, termasuk ke dosen semua. Akan kami share terkait dengan timeline kegiatan. Jadi tadi yang benar adalah timeline yang kedua, Bu Siti, yang mulai dari tahap pengusulan sampai dengan tahap monef akhir. Itu nggih, Bu Siti, Ya, hanya betul, Pak. menambahkan saja. Monggo Bapak Ibu bisa bertanya langsung atau raise hand. Monggo kami persilakan. Materi bisa di-share nanti. Oke, Oh nggih, siap. siap. Materinya di-share di grup dosen mau nggih, Bu Siti? Iya. Itu Bu Ari, cuman cat itu Bu Ari itu. Oke, saya share di grup dosen mawon Pak, biar karena ada sebagian dosen yang tidak mengikuti, biar bisa membaca dari apa yang saya sampaikan. Iya, betul, siap. Kemudian Bapak Ibu ya monggo untuk mengakses risetmu juga ya, karena pada saat ini saya ngecek di risetmu itu masih ada 5 pengabdian masyarakat yang diusulkan. Yang kedua ada 9 penelitian yang diusulkan. Monggo Bapak Ibu untuk masih ada waktu untuk menyusun proposal ya, karena ini adalah pada dasarnya dana dari kita ya, yang dibuat hibah dan kembali kepada kita sendiri ya. Monggo insya Allah pada tahun ini lumayan banyak ya proposal yang akan diterima dibanding tahun yang kemarin. Monggo Bapak Ibu. Itu Bu Dia propose sama Bu Ari. Ya. Monggo Bu Dia. Ini Terima kabarnya kasih. Bu Dia ini. Oke. Mohon maaf Bu, kameranya bermasalah. Ya, baik matur nuwun Bu Siti dan Mbak Jaya. Avatar, Pak. Ya, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ini ada 2 skema, nggih. Ada penelitian dan pengabdian risetmu dan internal. Nah, ini yang saya tanyakan, Bu. Kalau internal, insya Allah tidak bermasalah, nggih, Bu, untuk yang lagi studi lanjut. Nah, yang risetmu, Ibu, apakah yang risetmu ini bisa diakses juga bagi dosen-dosen yang masih studi lanjut? Itu saja, matur nuwun. Oke, monggo Bu Siti bisa Baik, baik Bapak Ibu ya, terkait tentang risetmu ini adalah bisa diakses Bapak Ibu karena ini adalah bukan hibah dikti. Ya, ini adalah saya sampaikan tadi ini adalah dana kita ya yang di kerja kolaborasi dengan Majelis PP Muhammadiyah. Di sini kaitannya dalam penelitian dan pengabdian ya, sehingga nanti akan dikembalikan ke kita lagi. Ya, sehingga monggo Bapak Ibu yang lagi studi tidak apa-apa, karena pada dasarnya kemarin ketika kita pendampingan Sinta, Bapak Ibu yang lagi studi juga memiliki kewajiban publikasi pada dasarnya. Ya, karena kan untuk merawat skor Sinta itu kemarin kan tidak mandang itu studi dan tugas belajar ataupun izin belajar di situ. Sehingga di situ sama semua dosen wajib memiliki publikasi. Maka dari itu untuk risetmu itu tidak apa-apa Bapak Ibu untuk mengikuti mengupload proposal di risetmu ataupun mengikuti hibah risetmu itu monggo silakan bagi yang sedang studi. Ya. Tidak masalah nggih Bu Siti. Tidak Nggih, apa-apa. nggih. Ngapunten soalnya saya pernah dapat juga risetmu untuk dipanggil ke Jogja waktu itu, terus kemudian tidak diizinkan untuk berangkat karena posisi saya masih studi. Itu. Jadi kemudian tahun berikutnya saya tidak ngajukan. Kalau mungkin ini tidak bermasalah, insya Allah saya akan mengajukan lagi. Nggih. Baik. Terima kasih Bu Siti, Bunda Dia. Selanjutnya tadi kayaknya Bu Ari, raise hand.
Oke, saya tadi mencoba masuk di risetmu dengan menggunakan ID Sinta, tapi saya lupa passwordnya. Jadi mohon nanti untuk Sinta password, nanti bisa teman-teman yang lain juga mungkin lupa Sinta passwordnya apa. Nah, kemudian yang kedua tadi saya tertarik dengan pengabdian internasional. Kemarin karena kami sempat ke Malaysia dan di situ sempat berbincang dengan teman-teman di KBRI bahwa ada apa ya, migran Indonesia itu sangat memprihatinkan, di mana anak-anaknya tidak bisa sekolah karena mereka tidak punya data begitu ya. Nah, salah satu di antaranya ada NGO yang bisa yang ikut membantu anak-anak di situ. Saya tertarik ingin melakukan pengabdian internasional, tapi syaratnya gimana? Pengabdian internasional kita melakukan di sana atau kerjasamanya dengan lembaga internasional atau bagaimana? Baik Bu Ari Susanti ya, pengabdian internasional adalah bekerja sama dengan lembaga internasional ya. Di situ memang pada saat ini kita di posisi Muhammadiyah Unmu Jember di sini ya, Universitas Muhammadiyah Jember ini masih belum bisa melakukan ini Bu ya. Pada dasarnya memang perlu nanti ketika ada anggaran yang cukup lah ya, ada anggaran yang cukup di sini kita bisa memberikan leluasa bagi dosen melakukan penelitian di risetmu itu yang kerjasama internasional ya, karena memang pada saat ini mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kami masih di level pertama yang kita ambil, karena pada level yang pertama saja yang kita ambil ini masih belum banyak dosen yang mengupload proposalnya. Terutama kita ambil yang reguler 1 ya, kemudian untuk PKM-nya adalah di Persyarikatan Muhammadiyah. Itu. Ya, monggo Bapak Ibu bisa difokuskan pada 2 penelitian reguler ya, di situ 1 yang pendanaannya 10 juta dan yang kedua adalah kaitannya dengan pengabdiannya yang di Persyarikatan Muhammadiyah, bukan yang kewirausahaan. Karena kalau kewirausahaan di situ adalah nominalnya 20. Ya, kita fokuskan pada yang Persyarikatan Muhammadiyah yang 10 juta biar ada pemerataan semuanya Bapak Ibu. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Ari. Selanjutnya, monggo Bapak. Oh, Bu Siti, ini ada di kolom chat. Ini pertanyaan dari mewakili Fakultas Teknik ini, dari Bu Reni, Bu Siti. Apakah jika pengajuan sampai tahap dokumen pendukung masih dapat merevisi RAP karena tidak ada tombol back? Jadi apakah masih ada? Ini mungkin di skema yang hibah risetmu, Bu Siti. Kalau sudah mengajukan, apakah jika pengajuan sampai tahap dokumen pendukung masih dapat merevisi RAP karena tidak ada tombol back? Ya. Bisa Bu, bisa direvisi karena masih belum diverifikasi oleh LPPM yang mengajukan. Karena nanti kalau sudah diverifikasi oleh LPPM berarti proposal itu sudah dikirim ke risetmu secara, ini masih di proses internal risetmu internal. Ya. Bisa nanti di-upload ulang Bapak Ibu yang sudah mengajukan, mungkin di situ mau merevisi silakan, monggo masih bisa. Karena nanti kami dari operator LPPM akan ngecek mana nih yang sesuai dengan proses usulan kita. Ini kita usul diverifikasi, diusulkan ke risetmu. Begitu Bapak Ibu, silakan. Nggih, terima kasih Bu Siti. Begitu nggih Bu Reni. Ini ada jawaban Bu Siti, siap matur nuwun. Nah, berarti Bu Reni ini sudah mau mengusulkan ini Bu Siti. Nah, semoga lolos nanti Bu Reni. Baik, selanjutnya monggo Bapak Ibu sekalian bisa resen atau langsung bertanya. Monggo, Katuran. Baik, sepertinya sudah cukup ya Bu Siti. Sepertinya sudah mulai semangat menyusun proposal ini Pak. Nah, ya itu. Begitu, ya. Oke, baik. Ini berharap semua banyak yang mengusulkan, Ya. semua lolos ya Bu Siti. Amin, amin. Oke, baik,
kita akhiri mungkin bisa memberikan closing statement Bu Siti Oke. terkait acara ini. Monggo Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Cahya. Baik Bapak Ibu semuanya ya, karena ini adalah momen penelitian dan PKM internal maupun eksternal yang kita tunggu-tunggu setiap tahunnya Bapak Ibu. Jangan sampai dilewatkan untuk menyusun proposal ya. Harapan kami semua Bapak Ibu bisa mengusulkan proposal ya dan saling kerjasama dengan dosen yang lainnya. Di sini adalah penting. Kerjasama, kolaborasi dengan dosen yang lainnya itu penting, sehingga mengusulkan kalau kita amati dari aturan-aturan yang saya sampaikan tadi adalah semuanya adalah butuh kolaborasi, tidak sendiri-sendiri. Baik di situ di risetmu maupun di internal, semuanya kolaborasi, baik internal maupun eksternal, maupun PKM-nya juga adalah kolaborasi. Karena ini adalah suatu hal yang penting membantu kita untuk memenuhi tanggung jawab kita setiap semester, yaitu adalah BKD ya. Karena dengan adanya kolaborasi ini adalah meringankan kita untuk memenuhi tanggung jawab kita, beban kerja dosen yang dilakukan setiap semester. Ya, harapan kami silakan waktu yang sebenarnya cukup lama ya, untuk risetmu itu sebenarnya sudah cukup lama. Tapi kami ngecek di risetmu ini masih sedikit yang mengupload ya. Kami harap semuanya bisa memanfaatkan waktu yang sedikit ini. Insya Allah pada tanggal 30 Oktober proposal ini sudah melebihi dari yang kita harapkan ya. Begitu juga yang internal, silakan Bapak Ibu mulai sekarang untuk mempersiapkan. Kami titip kepada Bapak Ibu Kaprodi untuk mendorong dosen-dosennya untuk menyusun proposal hibah penelitian internal maupun hibah penelitian risetmu. Ya, semoga semuanya sukses untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi, utamanya khususnya adalah mutu program studi masing-masing Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Ya, terima kasih atas partisipasi semuanya Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini. Semoga apa yang saya berikan bisa memberikan motivasi Bapak Ibu untuk menyusun proposal ke depannya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Siti Nur Samsiah, luar biasa ya apa yang disampaikan beliau. Jadi intinya perencanaan itu harus diaplikasikan ya Bu Siti. Jadi kalau hanya rencana saja membuat proposal tanpa memulai, saya rasa tidak selesai ini ya. Oke, terima kasih Bu Siti, luar biasa pengingatnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin informasi tambahan dari kami. Yang pertama adalah terkait timeline tadi. Insya Allah nanti di pekan ini kami akan bersurat ke masing-masing fakultas terkait dengan timeline pelaksanaan hibah internal. Jadi nanti mohon disimak termasuk di grup dosen, mohon dicermati. Dan yang kedua, ini mungkin sekedar tambahan. Jadi tidak berbeda Bapak Ibu seperti tahun sebelumnya. Jadi nanti untuk proses upload proposal nanti tetap menggunakan aplikasi Bima ya Bu Siti ya. Cuman aplikasi Bima ini adalah Bima internal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi nanti agar mempermudah, kami nanti dari tim LPPM akan men-share bagaimana tutorial cara upload ke sistem Bima. Karena pengalaman tahun kemarin ya Bu Siti, gara-gara tidak ngeklik satu saja, oke gitu ya, banyak yang gagal. Padahal merasa sudah mengupload proposal. Yang diklik diusulkan, Pak. Ya, tinggal ngeklik satu Usulkan. langkah saja, akhirnya stop. Nah, ini kami sebenarnya tidak berharap begitu, sehingga nanti monggo bisa diusulkan dan bisa di-upload di aplikasi Bima masing-masing. Baik, mungkin itu Bapak Ibu informasi dari kami. Monggo nanti segera membuat, karena sesuai timeline Selasa ini sudah dibuka nggih Bu Siti untuk IPA internalnya. Jadi bisa mulai di-upload di sistem Bima masing-masing. Untuk Baik, Bapak Ibu panduan sekalian. semuanya saya share di grup ya Bapak Ibu, panduan penelitian, panduan pengabdian, pedoman, nanti biar nggak nanya satu-satu. Nanti bisa Oke. di-share ulang ke fakultasnya masing-masing, monggo.
Baik, termasuk materinya nggih, Bu Siti? Ya, ini sedang proses. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, sosialisasi hari ini semoga tidak ada lagi kebingungan-kebingungan. Semoga proposalnya segera dituntaskan dan semua bisa mengakses. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas, kurang berkenan. Harapan kami memang dari semua yang hadir di sini nanti bisa mengakses dan bisa lolos baik hibah risetmu maupun internal. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasru minallahi wa fadlu qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Cahya, Salif ya. Oke. Siap, mohon izin. Dulu.